Bener. Kalau nggak ada kamu, si Kemot udah geletakan itu di jalan Neng itu. Kok jalan Neng, Bah? Jalan raya maksudnya. Alah si Abah mah ada-ada aja lagi genting begini. Bel, makasih banyak ya lo udah mau nolongin Mondi. Iya. Ya udah kalau gitu kita sekarang ke rumahnya Bella ya. Ayo kita ayo, jalan tuh. ayo. Yuk, Bella, ayo jalan yuk. Ayo. Neng, ke kamu orang bu. Kita tunggu ya? Oh ya. Ayo, Bah. Duluan ya. Maksud lo gimana sih? Nggak ngerti gue. Iya, si Mondi tuh jadi nggak pulang dari semalam. Gue tau dari Raya, pas Raya telepon Dado. Kabarnya sih, si Mondi tuh abis nolongin Alex yang abis dikeroyok sama anak Black Cobra. Ya gue sih bukan seujon ya. Tapi kan lo tau sendiri anak-anak becek itu kayak gimana. Ya kan? Yang gue takutin, yang gue khawatirin. Kalau Mondi lagi jalan sendiri, Mondi bisa dikeroyokin sama anak Black Cobra. Gue sih sama anak-anak pengen nyariin Mondi nih. Yaudah. Gini aja deh. Kita kumpul di base camp jam 9 ya. Oke, kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Mon. Nih gue bawain lo bubur nih. Makan dulu. Makasih, Bel. Tapi gue lagi puasa. Ya lah Mon, lo jangan puasa dulu kali. Lagian kan lo lagi sakit. Lagian boleh kan ya orang sakit tuh nggak puasa. Apalagi lo tadi nggak keburu sahur. Nih makan aja dulu. Boleh-boleh aja sih sebenarnya. Tapi gue kuat kok. Oke, ya udah. Bel. Sorry kalau ngerepotin, tapi gue boleh minta tolong nggak? Ya tolong apa? Ya, gue minta tolong lo ke rumah gue untuk ngasih tahu nyokap gue sama Raya keadaan gue sekarang ada di mana. Karena mereka pasti khawatir banget sama gue, apalagi gue nggak pulang semalaman dan gue nggak bisa ngabarin mereka kan. Oke. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu gue ke rumah lo sekarang ya. Tapi jam segini orang rumah udah bangun belum ya? Pasti udah bangun kok. Ya udah, gue pergi dulu ya. Makasih ya, Bel. Dah. Papi? Iya. Papi mau kemana? Bopi mau ke pengadilan agama sayang. Akhirnya momen yang paling gue nantiin datang juga. Bisa terlepas hidup gue dari stepmom yang gak jelas tuh. Yes. Tapi ekspresi wajah papi kok kayak ragu gitu ya? Aduh, gue jadi cemas gini nih sama kondisi papi. Pi. Papi yakin mau divorce sama Mama Adriana. Insya Allah. Ini semua demi kebaikan kita. Buat papi dan juga buat kamu, sayang. Ya udah deh, kalau gitu Reva temenin papi ya. Nggak usah. Biar papi pergi sendiri, sayang. Pi, ayolah. Reva cuma nggak mau nanti kalau di tengah jalan atau di sana papi kenapa-napa. Papi mau bikin anak satu-satunya panik. Ya udah kalau gitu. Ayo, cepet. Halo, Rev. Gimana, berhasil nggak yang kita omongin? Wih, sukses banget. Oh ya? Ya udah kamu cerita dong. Penasaran nih aku nih. Sebenarnya sih kalau aku ceritain satu-satu ya, Boy, itu panjang banget. Pokoknya intinya pas Mama Adriana sama Adriana tuh ngomongnya lagi hot-hotnya banget nih, hot topic banget. Aku langsung gedein aja tuh musiknya sekencang-kencangnya. Jadi kan mereka kayak ada distraction gitu loh, ada gangguan gitu kan. Udah deh, akhirnya langsung berhenti ngomongnya. Habis itu papi nyamperin aku ke kamar, suruh matiin. Serius kamu, Rev? Serius? Malahan ya, habis papi ke kamar itu, aku langsung kasih ide gitu ke papi. Aku suruh papi buat tutup kupingnya pakai kapas. Supaya kalau misalnya Adriana atau mamanya ngomong, papi tuh jadi nggak terlalu dengar. Bahkan mungkin papi cuma ya iya aja, manggut-manggut. Padahal mungkin papi nggak ngerti. Tapi itu efektif, Boy. Kan dengan begitu, mau mereka ngomong apapun, walaupun agak nggak nyambung, tapi papi kan nggak dengar, jadi aman. Ternyata pacar aku pintar ya. Pintar ngerjain orang tapi. Aku tuh ya dapet ilmu ini yang waktu kamu lagi tanding itu loh. Yang kamu kan juga tanding tutup kuping juga kan? Oh iya? Ya udah Boy, ini aku kayaknya mau siap-siap dulu sebentar deh. Soalnya aku mau nemenin papi ke pengadilan agama. Pengadilan agama? Berarti papi kamu tuh serius banget ya?
Tapi sih kayaknya udah fix banget deh, Boy. Aku juga nggak tahu kenapa sih, padahal ini tuh momen yang aku tunggu-tunggu banget ya, Papi cerai sama Adriana. Tapi aku jadi ikutan ragu, gara-gara aku ngeliat Papi. Ya tapi menurut aku tuh hal yang wajar sih, soalnya kan bagi Papi, perceraian itu bukanlah hal yang mudah. Ya, Ref. Pokoknya kamu kun fayakun aja ya. Apapun yang terjadi kalau Allah udah berkehendak, nggak ada yang bisa menghentikan itu. Dan kita juga nggak tahu kan apa yang akan terjadi di hari esok. Kamu doain ya Boy, supaya semuanya lancar, Papi juga dikasih kekuatan. Pasti, aku pasti doain buat kamu. Semoga semuanya lancar. Yaudah, kalau gitu kamu hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang giliran lo, guys. Sekarang giliran lo. Sadaqallahul-azim. Ada apa, Alex? Oma, maaf Alex jadi gangguin. Enggak kok sayang, kamu mau ngomong apa? Alex mau minta izin mau keluar sebentar. Boleh? Lex, ini kan masih pagi. Mau kemana kamu? Ini Oma, Alex mau ketemu sama sama Boy. Mau ketemu sama Boy. Kamu mau ketemu Boy? Ya udah nggak apa-apa, kamu pergi hati-hati di jalan. Sampaikan salam Oma sama Boy. Yo. Kalau ketemu dia, ajak dia main ke sini. Oma kangen banget sama dia. Dia tuh anak yang baik, Lex. Siap. Pamit ya. Om. Ya, hati-hati ya sayang. Abah, saya ikut ya, Bah. Udahlah, mama manis di rumah aja ya sayang ya, istirahat. Biar percayakan saja sama saya, Raya sama Asdullah ya. Oh, udah tuh. Ya udah tuh saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo ngapain kesini, Bel? Gini Ray, gue cuma mau ngasih tahu kalau Mondi ada di rumah gue. Alhamdulillah. Mondi ada di rumah kamu? Terus gimana keadaannya Mondi sekarang? Kasih tahu saya. Mondi nggak apa-apa sih Tante, cuma paling luka-luka sedikit aja. Luka? Tapi Mondinya nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih. Alhamdulillahirobbilalamin. Tapi ini bagaimana ceritanya ini bisa dia ada di rumah kamu ini? Iya, jadi kemarin pas saya lewat, Mondi tuh lagi dikeroyok sama anak-anak kampung Randu. Dan pas saya ketemuin Mondi juga, dia posisinya udah pingsan di pinggir jalan. Kok bisa dikeroyok gitu sih? Wanian pisan main keroyokan teh. Ini teh anak mana lagi ini teh? Anak orang mana lagi sih? Udah, Abah. Mending sekarang kita dengerin dulu Bel sampai beres ngomongnya. Nah, tuh mah apa tuh? Abah jadi emosi ini teh dengerin ini. Udah, Pak. Terus gimana ceritanya lagi? Iya, terus begitu saya lihat kondisi Mondi kayak gitu ya cepet-cepet saya bawa ke rumah. Karena kan emang posisinya lebih dekat juga. Tadinya saya mau langsung bawa ke sini, cuma kan takutnya kejauhan, terus udah malam juga kan Tante. Ya udah deh, jadi saya bawa ke rumah saya. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya, saya nggak langsung ngabarin. Soalnya saya juga begitu ngeliat kondisi Mondi kayak gitu, saya takut, saya khawatir. Iya nggak apa-apa Bella, saya justru terima kasih kamu udah nolongin Mondi ya. Iya Tante, sama-sama. Alhamdulillah ya Bah, Ya alhamdulillah. Mondi nggak kenapa-napa. Iya, terus begitu saya ingat saya mau ngabarin via HP. Tapi saya cari juga HP-nya Mondi hilang. Jadi saya nggak tahu mau ngabarinnya ke siapa. Ya udah pokoknya di nuhun pisan. Udah masalah HP mah nggak usah dipikirin. Saya mah banyak nanti saya ganti HP-nya Mondi ya. Atuh nuhun pisan atau sebelumnya ini teh Neng Isalela. Iya, sama-sama. Bener. Kalau nggak ada kamu, si Kemot udah geletakan itu di jalan Neng itu. Kok jalan Neng Bah? Jalan raya maksudnya. Alah si Abah mah ada-ada aja lagi genting begini. Bel, makasih banyak ya lo udah mau nolongin Mondi. Ya udah kalau gitu kita sekarang ke rumahnya Bella ya.
Ayo kita berangkat ayo. Yuk, Bella, ayo jalan yuk. Ayo. Neng, ke kamu orang Bu. Di Kita tunggu ya. Oh ya. Duluan ya.